Jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Beidou Mangroves yang berlokasi di suburb Sydney Olympic Park, negara bagian New South Wales, Australia. Beidou Mangroves adalah hutan mangrove dan lahan basah estuari di Sydney Olympic Park, negara bagian New South Wales, tepat di tengah kota metropolitan Sydney. Dengan luas sekitar 65 hektar, kawasan ini menjadi salah satu ekosistem mangrove terpenting di perkotaan, didominasi grey mangrove atau Avicennia marina dan vegetasi salt marsh pesisir. Pengunjung dapat menjelajahi area ini melalui Beidou Mangrove Boardwalk, jalur besi sepanjang 1,5 km yang membentang di atas hutan mangrove tanpa merusaknya. Kawasan ini terhubung dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda, dilengkapi tempat air minum, area istirahat, parkir gratis, dan buka 24 jam setiap hari tanpa tiket masuk. Beidou Mangroves menjadi habitat puluhan jenis tumbuhan lahan basah dan ratusan spesies hewan, terutama burung air dan satwa estuari, menghadirkan ruang hijau alami yang kontras dan berharga di tengah padatnya kota Sydney. Meski Sydney berada di wilayah subtropis, mangrove tetap bisa tumbuh karena kota ini memiliki muara sungai dan teluk yang terlindung, seperti Parramatta River dan Homebush Bay yang menghasilkan air payau, lumpur halus, dan kondisi pasang surut yang stabil sebagai faktor utama pertumbuhan mangrove. Selain itu, grey mangrove atau Avicennia marina mampu beradaptasi dengan suhu yang lebih sejuk dibanding mangrove tropis, sehingga tidak memerlukan iklim panas sepanjang tahun. Kombinasi kondisi estuari yang ideal dan kemampuan adaptasi inilah yang membuat mangrove tetap bertahan dan berfungsi melindungi pesisir, menyaring polutan, serta menjadi habitat penting bagi satwa estuari di tengah kota metropolitan Sydney. Sebelum abad ke-18, kawasan mangrove alami di Parramatta River digunakan oleh masyarakat aborigin Eora sebagai sumber pangan dan habitat. Abad ke-18 sampai abad ke-19, kolonisasi Inggris, sebagian mangrove hilang akibat pertanian dan pembangunan pelabuhan, namun Beidou Mangroves tetap bertahan. Di pertengahan abad ke-20, kawasan industri di Homebush Bay, Beidou Mangroves mengalami tekanan ekologis tapi masih ada. Di akhir abad ke-20, proyek rehabilitasi dan restorasi lingkungan terkait pengembangan Sydney Olympic Park, maka mangrove dilindungi. Awal abad ke-21 sampai sekarang, Beidou Mangroves dibuka untuk publik dengan boardwalk besi sepanjang 1,5 km, jalur pejalan kaki dan pesepeda, fasilitas lengkap, parkir gratis, buka 24 jam, menjadi habitat penting bagi flora dan fauna, serta ruang hijau di tengah kota Sydney. Sebelum memasuki kawasan mangrove, tersedia peta area yang menampilkan keseluruhan wilayah, sehingga pengunjung bisa dengan mudah menentukan jalur dan titik yang ingin dijelajahi. Saat menyusuri jalan setapak yang membelah hutan mangrove, deretan pohon mangrove yang rapat menciptakan suasana tenang, agak gelap, dan sedikit terasa misterius. Tak hanya deretan mangrove, semak-semak belukar di sisi jalan juga cukup rapat, sehingga pengunjung perlu tetap waspada karena ular bisa saja muncul dari area tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya tiba di boardwalk, jalur yang berada di atas rawa dan membelah hutan mangrove. Tepat sebelum memasuki area ini, terdapat papan informasi yang menjelaskan rantai makanan di ekosistem mangrove.
Ini adalah boardwalk, jalur berjalan yang dibangun di atas rawa dan membelah hutan mangrove dengan panjang sekitar 1,5 km. Jalur ini memungkinkan pengunjung menjelajahi dan mengamati kehidupan di dalam hutan mangrove dengan lebih dekat. Di sepanjang boardwalk, deretan pohon mangrove tumbuh rapat, lebat, dan kokoh di atas rawa-rawa. Pemandangan ini menghadirkan suasana yang mengagumkan, memperlihatkan keindahan alam yang menjadi rumah bagi berbagai satwa liar. Seekor burung liar berjalan di depan kami sepanjang boardwalk, seolah memimpin jalan dan menuntun kami menjelajahi hutan mangrove. Masih terasa sulit dipercaya bahwa di tengah padatnya kota metropolitan Sydney ada ruang hijau yang menjadi tempat bernafas bagi alam sekaligus rumah bagi satwa liar. Ini adalah pencapaian terbesar pemerintah Australia dalam menjaga kelestarian alam di tengah tekanan industrialisasi, bisnis, dan pesatnya perkembangan kota Sydney. Tak hanya dilestarikan, pemerintah Australia juga berhasil membangun dan memelihara fasilitas serta infrastruktur di sepanjang ekosistem ini sehingga pengunjung lebih mudah menjelajahi dan mempelajari alam. Di tengah hutan mangrove terdapat sebuah pondok kecil tempat pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati keindahan alam sekitar. Sekawanan burung gagak yang hinggap di pohon mampu meniru suara dengan nada unik, seolah-olah mengikuti instruksi manusia. Bisa lagi. Pada akhirnya, inilah hutan mangrove yang tetap lestari di tengah tekanan industrialisasi, bisnis, dan pertumbuhan kota yang pesat. Pemerintah sebagaimana fungsinya tidak hanya melindungi dan melestarikan lingkungan, tetapi juga membangun dan merawat fasilitas serta infrastruktur di kawasan ini sambil memastikan pengunjung dapat menikmati alam tanpa dipungut biaya tiket atau parkir. Kawasan ini bukan sekedar ruang hijau. Mangrove berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai satwa, sekaligus menjadi tempat belajar dan mengenal alam bagi generasi mendatang. Inilah contoh bagaimana pengelolaan yang baik dapat menjaga ekosistem, melindungi satwa, dan mendidik masyarakat demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.